Dia mah tahu. Betul? Betul? Oi? Oi? Saya pakai bahasa yang saudara pasti tahu. Cetau. Dia mah cetau. Dia mah tahu. Tuhan mah tahu. Sekali lagi ya, ayat 1 ya. Lihatlah tangan Tuhan tidak dipendekkan sehingga tidak bisa menyelamatkan, telinganya tidak berat untuk mendengar, tetapi yang merupakan penghalang atau pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri, bahasa Inggris, menyembunyikan wajahnya dari kamu, sehingga ia tidak mendengar lagi, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang dimaksud dengan dosa di dalam Fatsal ini. Apa yang dimaksud dengan kejahatan. Apa yang dimaksud tanganmu cemar oleh darah. Ya. Biarlah firman Tuhan yang menerangkan firman Allah. Jangan saya, kalau saya yang menerangkan firman Allah salah. Firman Tuhan harus menerangkan firman Allah. Dalam Roma 14. Dalam Roma Fatsal 14, dalam Roma Fatsal 14, ayat 13, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudara oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tahan napas. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Sama-sama. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi orang umat Israel datang sama Tuhan bukan karena iman. Ya, dia datang sama Tuhan waktu susah.
Dia datang sama Tuhan waktu kepepet. Untung Tuhan sudah bilang, tanganku tuh nggak ditarik kembali. Aku mengulurkan tangan, pegang dong tanganku. Baru aku bisa angkat kamu. Ini sekarang mana? Tuhan udah ulurkan tangan, sekarang kamu. Segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Itu firman Allah yang menerangkan firman Allah. Ini dosa yang terbesar. Dosa tidak percaya. Kenapa Hawa mesti ngambil buah? Saya selalu kembali ke situ. Sebab itu dasarnya. Apa sih dosa Hawa? Sampai diusir dari Taman Eden. Apa salah dia? Dia tidak percaya kepada firman-Nya Tuhan. Tuhan bilang, jangan kamu makan buah itu ya. Pada hari kamu makan, kamu mati. Dia makan, nggak mati. Tapi maksudnya Tuhan, Mazmur 90 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 8, satu harinya Tuhan 1000 tahun manusia. Umur Adam 930 tahun. Nggak sampai 1000 tahun. Nggak sampai satu harinya Tuhan. Dia kurang berapa tahun sampai 1000? Kurang 70. Mazmur 90 berkata, kita hidup di dunia cuman 70 tahun. Kita kekurangan 970 tahun. Hanya untuk mendapat satu harinya Tuhan. Makanya dulu saya nggak ngerti. Tuhan bilang, kedatanganku sudah dekat, kedatanganku sudah dekat, kedatangan. Kok gak datang-datang? Padahal dihitung dari harinya Tuhan. Bagi Tuhan sudah dekat sekali. Bagi kita, wah, masih bisa main kaleci. Wah, masih bisa main poces. Wah, masih kita main BBM. Wah, lila kene. Tapi bagi Tuhan cepat sekali. Baru kemarin, saudara-saudara, November, ya, tanggal 3 saya jam 11 harus kebaktian Jumat dulu. Jumatnya ke sana ada kebaktian, lalu Sabtunya, mula-mula hari Kamis dulu, Sabtunya di Jakarta ada yang berulang tahun, umur 88 tahun. Wah, ini mujizat loh. Tuhan bilang 70 tahun. Paling kuat 80 tahun. Selebihnya susah payah. Ini tante 88 tahun. Sehat. Rambut nggak botak. Disisir ke belakang. Dia murid sekolah minggu dari mama saya. Waktu dia hamil anak pertama, dia jalan kaki dari Cibadak sama mama saya, sama papa saya berjuang jalan kaki ke Parung Kuda. Aduh, akhirnya makan memotoran. Kalau nggak punya motor, gengsi. Kudu naik motor. Kalau pakai otopet, gengsi. Kalau mau lempang mah, wah gengsi. Dulu jalan, berjuang itu jalan. Perut, anak di perut, jalan. Jalan kaki. Mobil nggak ada. Yang ada mobil lewat, yang naiknya orang Jepang. Kalau bukan orang Jepang nggak boleh naik mobil. Tuh. Tapi umur 88 tahun. Udah dekat 90. Ya. Mau umur berapa sih? Sehat sih, cuman suka lupa. Umur berapa sih? Tante sekarang namanya Tante Nona, biar udah 88, Nona terus. Ada yang panggil, oh berkatilah Oma Nona. Oma tapi Nona. Ada yang bilang berkati juga ya Mamah Nona. Mamah tapi Nona. Wah benar. Nona manis, siapa yang punya? Putri Shanghai. Tante umur berapa? 80 lebih. Lebihnya berapa? Berapa dia ngomong sama anaknya? 82 ya? 84 ya? 82, 84. 81.
Udah 88, 81, 88, sama. Yang muda juga sekarang begitu. Umur udah 30, dia bilang, kayaknya belum 30 dah. Kurang ya umur. Takut ditanya umur. Memang nggak sopan kalau nanya umur ya. Mending kita langsung mati aja. Umur tidak diketahui, mati aja. Ya. Nah, saya minta saudara berdoa untuk Tante Broadland karena Om Broadland telepon saya. Dia sudah berbaring terus di tempat tidur. Dia punya tumor itu sampai 7. Di otaknya itu ada 7, jadi tidak bisa dioperasi. Jadi Om Broadland sudah nangis. Mungkin kuat 2 hari lagi ini. Jadi nanti kalau ada apa-apa saya telepon Yoyo. Sebab Yoyo sudah saya anggap keluarga sendiri. Oke. Tapi 2 hari udah lewat, enggak. 3 hari enggak. Sampai udah seminggu enggak. Saya telepon, bagaimana? Enggak meninggal, tapi masih lemas. Ya. Mau ngomong sama Tante? Boleh, coba saya ngomong. Supaya kamu tahu kondisinya bagaimana. Oke, kasih teleponnya sama Tante. Saya tanya, halo Tante, siapa ini? Ini Yoyo. Oh Yoyo, ini kita lagi tersesat. Lagi hilang jalan. Kenapa? Nggak tahu ini, si omnya salah nyetir. Ya saya mau ke Beji tapi salah jalan. Dia di Amerika, mau ke Beji mah di Indonesia. Karena hatinya sangat cinta Indonesia. Migo juga, ngaco juga ngomong, ingetnya Indonesia. Yoyo, saya kasih sama ini ya, sama om lagi. Sebab dia yang tahu jalan. Kita hilang jalan ini, nggak tahu kemana. Padahal di tempat tidur. Hilang jalan apanya? Nah itu usia tua, saudara boleh panjang umur kayak begitu, tapi lupa terus. Ya. Ibu angkat saya sekarang udah Tuhan panggil, umur 85 tahun. Panggil Yoyo supaya khotbah di Temanggung. Saya diminta khotbah. Waduh, saudara-saudara semua datang. Udah kok Yoyo datang, udah terima khotbah dah. Duduk dulu di meja, bener. Ulang tahun ke-85. Yo. Melani teko. Melani datang artinya. Itu yang tadi tabe sama mami itu kan Melani. Oh iya. Terus dia nanya lagi. Yo, kowe datang sama siapa? Kita mesti sabar loh sudah. Sebab kalau kita panjang umur, begitu juga kita. Artinya manusia itu apa namanya? Apa istilahnya? Kalau lagi naik apa namanya itu? Kita ini downgrade. Begitu sampai 40 tahun udah saudara rasa nggak rasa, turun dia. 41, 42, terus udah turun gunung tuh. Udah mesti siap-siap. Tuh pendeta di Bogor, 48 tahun, stroke, 1-2 hari, stroke lagi, meninggal. Habis hampir tiap bulan makan anjing. Turun, terus. Paling akhir 80 tahun. Masa sih saudara dari 40 tahun dan 40 tahun turun ini, kita enggak perlu Tuhan. Kan di segala waktu. Bukan hanya waktu susah, aku datang kepadanya. Bukan hanya waktu sakit, aku datang menyembah dia. Tapi juga waktu senang aku datang. Di segala waktu aku perlu Tuhan.
Itu yang harus saudara ingat di segala waktunya. Yang saudara ingat, glory, glory, haleluya. Puji namanya. Glory, glory, haleluya. Puji nama. Itunya yang saudara ingat. Kita nggak lupa. Di segala waktu aku perlu Tuhan. Dalam ruangan ini yang paling memerlukan Tuhan itu saya. Saya bilang sama dokter, dokter ini sekarang saya berapa stent di jantung saya? 8. 7 yang berfungsi, 1 tertutup lagi, tapi itu tidak terlalu penting, saya nggak perbaiki. 8 stent. Sampai berapa banyak seorang tuh bisa pasang stent supaya nafasnya enak, jantungnya kuat.